Halo sahabat cinta kimia, kita jumpa kembali. Di video yang lalu kamu sudah belajar tentang perkembangan teori atom kan ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tentang struktur atom. Di video kali ini saya akan membahas tentang neutron. Sebelumnya, mari kita ulas sedikit tentang latar belakang ditemukannya neutron ini. Jadi, desas-desus tentang neutron sudah dimulai sejak tahun 1909 setelah ditemukannya inti atom oleh Ernest Rutherford. Saat itu, berdasarkan eksperimen yang dilakukannya, dia berkesimpulan kalau atom bukanlah bola pejal, melainkan terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang mengelilingi inti. Dari eksperimennya juga, ia menemukan kalau sebagian besar massa atom terpusat di inti atom. Nah, didukung oleh penemuan penting pada tahun 1919 oleh Francis Aston yang berhasil menemukan spektrometer massa, yaitu alat yang dapat menentukan massa suatu partikel melalui teknik spektrometri. Ada suatu hal yang menarik saat para peneliti di masa itu menghitung massa atom helium dibandingkan dengan massa dua atom hidrogen. Andaikan ini adalah timbangan, jika berpedoman kepada penelitian sebelumnya bahwa inti atom adalah partikel yang bermuatan positif atau dalam hal ini disebut sebagai proton, seharusnya massa satu atom helium yang bernomor atom 2 atau memiliki 2 proton yang bermassa 2 atomic mass unit atau 2 AMU akan memiliki keadaan setimbang ketika ditimbang bersama dengan 2 atom hidrogen di sisi yang lain. Karena masing-masing atom hidrogen memiliki 1 proton. Jadi untuk 2 atom hidrogen akan memiliki massa yang sama dengan helium, yaitu 2 AMU juga. Tetapi hal ini ternyata tidak terjadi, teman-teman. Yang terjadi adalah massa satu atom helium lebih berat dibandingkan 2 atom hidrogen. Dan bahkan keduanya akan setimbang jika yang ditimbang adalah 1 atom helium dengan 4 atom hidrogen. Bagaimana ini bisa terjadi? Maka pada saat itu para peneliti mencurigai pasti ada partikel lain pada inti selain proton yang mempengaruhi massa atom tersebut. Atau massa atom tidak hanya ditentukan oleh massa proton. Oleh karena itu, dicobalah eksperimen dengan cara yang sama untuk atom-atom lain. Ternyata hasilnya memang seperti itu, teman-teman. Untuk atom helium yang memiliki proton 2, ternyata masanya 4 AMU. Lithium yang punya 3 proton, masanya 7 AMU. Berilium yang berproton 4 tapi masanya 9. Juga boron yang memiliki 5 proton tapi masanya adalah 11. Tentu ada sesuatu yang menyebabkan perbedaan antara nomor atom yang menunjukkan massa proton dalam atom ini dengan massa atom hasil eksperimen ini. Dan peneliti pada saat itu banyak yang akhirnya berpikir untuk menemukan jawabannya. Akhirnya, pada tahun 1930, 2 orang peneliti asal Jerman bernama Walter Bothe dan Herbert Becker menemukan bahwa emisi partikel alfa oleh polonium yang jatuh ke unsur tertentu seperti berilium, boron, dan lithium menghasilkan daya tembus yang tinggi dan tidak biasa. Dan di antara ketiga unsur tersebut, beriliumlah yang intensitas radiasinya paling tinggi. Mengapa Bothe dan Becker menggunakan polonium sebagai sumber radiasi? Karena polonium bersifat sangat radioaktif dan menghasilkan partikel alfa, juga merupakan unsur radioaktif yang banyak digunakan untuk penelitian pada saat itu. Nah, ada satu hal yang unik dari penelitian mereka ini. Sebetulnya, radiasi sinar alfa itu bisa dipengaruhi oleh medan listrik. Tetapi ketika ia ditembakkan ke ketiga unsur tadi, yaitu berilium, boron, atau lithium, ternyata partikel yang ditembuskan itu tidak terpengaruh oleh medan listrik, atau artinya tidak bermuatan. Dan saat dicek dengan detektor proton ternyata tidak terdeteksi, yang artinya partikel ini bukan proton. Oleh karena itu, disimpulkanlah pada saat itu partikel ini adalah radiasi sinar gamma. Betulkah demikian?
Nah, 2 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1932, Irene Joliot-Curie dan Frederic Joliot yang merupakan pasangan suami istri asal Prancis mengemukakan bahwa radiasi yang diduga sinar gamma tersebut menolak atau melepaskan proton saat jatuh pada lilin parafin atau senyawa lain yang mengandung hidrogen. Proton yang dilepaskan ini memiliki energi sangat tinggi, sekitar 5 mega elektron volt, sehingga tidak mungkin itu adalah bagian dari hamburan sinar gamma. Karena kalau begitu, sinar gammanya harus punya energi yang tinggi sampai 50 mega elektron volt misalnya untuk menyebarkan proton secara besar-besaran. Dan hal ini membuat kesimpulan baru kalau partikel yang tidak diketahui tadi itu bukanlah sinar gamma. Mendengar hasil dari Prancis ini, masih pada tahun yang sama, seorang peneliti di Inggris bernama James Chadwick yang juga berguru kepada Rutherford dengan cepat melakukan serangkaian eksperimen yang mematahkan hipotesis tentang sinar gamma tadi. Ia bersama asistennya mengulang eksperimen sebelumnya dengan beberapa modifikasi. Ia siapkan sumber radiasi berupa polonium, lalu lempeng berilium, di mana saat ditembakkan partikel alfa, benar saja dihasilkan partikel yang tidak terpengaruh oleh medan listrik. Ia letakkan lilin parafin di antara lempeng berilium dan detektor proton. Chadwick lakukan eksperimen ini berulang-ulang dengan penuh kehati-hatian. Ia hitung dengan seksama, ia rekam proton yang dilepaskan oleh lilin parafin ini. Nah, dan dia berpikir seperti ini. Lilin parafin yang digunakan adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki banyak hidrogen, sehingga memiliki kandungan atom hidrogen yang sangat rapat, sehingga dapat diperkirakan partikel yang tidak diketahui ini memiliki massa yang hampir sama dengan proton, sehingga menyebabkan partikel proton bisa tertolak dengan energi yang besar. Berdasarkan penelitiannya ini, ia menyimpulkan bahwa radiasi sinar alfa yang ditembakkan ke berilium ini bukanlah sinar gamma, melainkan partikel tak bermuatan yang memiliki massa hampir sama dengan proton, yaitu neutron. Karena hasil penelitiannya ini, Chadwick mendapat penghargaan Nobel untuk ilmu fisika pada tahun 1935. Nah, setelah kita tahu sejarah ditemukannya neutron, lalu apa sifat-sifat yang dimiliki neutron? Yang pertama, neutron adalah partikel subatomik yang ditemukan dalam inti pada setiap atom. Bila kita gambarkan dengan model atom klasik, dan ini adalah inti, maka proton terletak berdampingan dengan neutron pada inti atom. Gabungan proton dan neutron juga biasa disebut dengan nukleon. Juga terdapat orbital di sekeliling inti, tempat elektron berputar mengelilingi inti. Lalu sifat yang kedua adalah neutron memiliki massa yang bisa dikatakan sama dengan proton. Kalaupun ada perbedaan itu sangat kecil dan bisa diabaikan, yaitu sebesar 1 atomic mass unit atau 1 IMU. 1 unit massa atom ini nilainya sama dengan 1/12 massa atom karbon C12 yang memiliki 6 proton dan 6 neutron, atau sebesar 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg. Sifat yang berikutnya, neutron tidak bermuatan listrik, seperti yang sudah dikemukakan oleh para peneliti yang terlibat dalam penelitian tentang neutron ini. Kemudian, dengan ditemukannya neutron, maka dapat dirumuskannya nomor massa yang merupakan jumlah total proton dan neutron dalam inti atom. Sehingga dapat dengan mudah kita tuliskan simbol unsur seperti ini, di mana X merupakan simbol unsur, A adalah nomor massa, dan Z adalah nomor atom. Yang terakhir adalah jumlah neutron dapat menentukan isotop atom tersebut. Misalnya kita punya unsur helium yang memiliki nomor atom 2 akan memiliki 2 isotop, yaitu unsur yang sama dengan jumlah proton atau nomor atom yang sama, tetapi nomor massanya berbeda yang disebabkan oleh jumlah neutron yang berbeda.
seperti isotop helium-3 dan isotop helium-4 ini. Dan masing-masing isotop ini memiliki sifat dan fungsi yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, dari sini dapat kita lihat ternyata besar banget peran penemuan neutron ini terhadap perkembangan ilmu kimia, terutama tentang kimia nuklir. Makin penasaran kan teman-teman? Tonton terus ya video-video selanjutnya. Tetap semangat dan tetap berkarya teman-teman.